Sebenarnya aku tuh malu kalau misalkan bikin kamera di luar sambil jalan, karena kan pasti aku tuh bukan kayak orang asli sini ya. Kalau misalkan kelihatan lah foreigner gitu, megang-megang HP di jalan sambil ngerekam gitu kan, orang pasti lihat. Tapi ya udahlah, gimana lagi ya, namanya juga harus nge-vlog, jadi nggak apa-apa lah. As you know, sekarang bulan Oktober yang dimana Amsterdam atau seluruh Eropa, tepatnya yang di Eropa Barat ya, mengalami perubahan cuaca atau dari musim panas ke musim gugur. Kalau musim gugur tuh di Belanda namanya herfst. Ya, jadi mulai ada angin, juga cuaca tuh sekitar 8-15 derajat, which is itu lumayan dingin ya. Nah, jadi di sepanjang kanal atau perairan di sungai itu yang biasanya di musim summer atau musim panas tuh banyak banget boot orang pada berlayar, tapi pada musim dingin kayak gini mereka stay at home atau misalkan chilling di rumah sama keluarga gitu. Karena kan mau pakai boot di perairan itu semakin dingin ya. Jadi kalau misalkan di herfst atau di musim dingin nggak ada orang yang berlayar gitu pakai perahu kayak gitu, nggak ada. Jadi mereka ya stay at home. So sekarang aku beralih ke topik. Kita udah masuk di supermarketnya. Supermarketnya itu namanya Dirk van den Broek. Nah, di pintu utama atau yang kalau kita masuk ke supermarket bagian utamanya, kalian bisa lihat di sini ada aneka macam spaghetti, ada tortellini, ada spaghetti yang spiral gitu, juga ada spaghetti yang bio itu jadi kayak gandumnya itu ya mungkin mereka menanganinya secara khusus ya, misalkan pestisidanya juga lain. Nah, ini juga ada nih apa namanya, jadi si pastanya tuh agak lembek-lembek gitu. Nah, di sini juga ada makanan instan siap saji, jadi kalian tinggal masukin ke microwave, tinggal dipanasin aja dan voila, sudah jadi. Nah, di sini ada kayak roti-roti pizza kayak gini ya, kayak Italian banget gitu. Nah, sekarang aku lagi masuk ke area susu gitu ya. Ini kalau nggak salah beberapa bulan lalu ada ibu-ibu yang marah di Alfamart gara-gara susunya nggak dingin. Mungkin karena dia itu tinggal di luar negeri ya. Mungkin kalau di luar negeri itu jadi aneka susu, misalkan mentega, yogurt itu emang disimpannya di area dingin kayak gini. Jadi begitu kalian masuk, suhunya tuh udah dingin banget. Jadi susu atau misalkan yogurt, puding semua itu emang dingin gitu. Cuman kan kalau misalkan cara pajang susu di Indonesia sama di Eropa tuh lain ya. Mereka tuh kayak masuk ke bagian ada pendinginnya juga gitu. Jadi ya yang salah tuh si ibu atau siapa gitu kan. Mungkin dia nggak tahu, tapi ya udahlah. Terus aku juga pindah ke section bakery. Di sini banyak banget ya aneka-aneka bakery gitu. Ada roti tawar yang dalamnya itu ada raisin atau kismis, ada kue-kue gitu, ada juga roti-roti ban yang ada banyak gandumnya. Itu bisa kalian atau biasa orang sini tuh bekal ya buat makan siang gitu. Terus ada roti yang atasnya udah ada keju melting gitu. Ada juga bolen ya. Bolen tuh di sini kayak roti ban gitu kan. Atasnya juga ada aneka biji-bijian. Ada juga gandum. Terus di sini ada bolen. Di sini bolen tuh ya kayak begini ya. Bolen tuh kayak roti bulat gitu. Ada kismisnya juga. Ini juga ada udon. Nih aku sekarang seneng banget masak mie udon ya, karena savory banget. Juga bisa kalian lihat ada aneka bumbu-bumbu buat saus gitu kan. Kalau misalkan orang bikin tuna atau steak, nah saus-sausnya tuh ada nih kayak gini instan gitu berupa serbuk. Nanti kalian tinggal masukin air hangat, tinggal diaduk-aduk sampai dia liquid, terus dimasukin. Jadi rasa-rasanya tuh ada yang kari, ada yang champion itu jamur. Nah, di sini juga aku pergi ke bagian snack karena kalau malam-malam kita suka pengen ngemil ya. Di sini aku pilih yang croquis explosion. Nah, rasanya tuh Thai curry, gurih gitu ya. Karena ada itunya ya, sign Thailandnya gitu. Jadi ada lime-nya gitu, ada asam-asamnya gitu. Ciri khasnya orang Thailand banget ya. Nah, di sini aku juga beli barista edition Haveroat atau oat ya. Jadi kalau misalkan pengganti kita bikin kopi itu biasanya kan kalau misal mau bikin cappuccino kan pakai susu sapi. Nah, ini pakai oat buat penggantinya. Nah, di sini aku udah beres ya. Sorry banget nggak aku rekam pas lagi pembayaran di
kasanya, karena tadi di kasanya tuh penuh banget dan antri. Kayak misalkan kalau aku ngerekam gitu kayak kurang nyaman. As you know, kalau misalkan orang-orang di Eropa itu tidak ramah terhadap kamera ya, atau direkam. Jadi mereka tuh bener-bener sangat privacy. So ya udahlah. Di sini aku lagi jalan menuju pulang. Ini banyak anak-anak muda nih pada nongkrong. Anak-anak muda pada nongkrong, gengs. Ini ada kursi-kursi juga nih. Kamu kalau nyebrang hati-hati ya, soalnya di sini orang pakai sepeda udah kayak pakai motor. Ramai banget. Ini air nih. Jadi karena tadi di supermarketnya penuh gitu kan, full. Karena kan emang Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu orang pada belanja karena lagi libur. Terus aku kebetulan bikin kontennya pas di akhir bulan, orang-orang udah pada gajian, jadi ya udah supermarketnya full. Jadi ya udah deh, tapi nanti aku di rumah paling bongkar-bongkarin ya, aku belanja apa aja, terus habisnya berapa euro. Kalau dirupiahin berapa? Paling cantik ya. Bukan aku yang cantik, mbak-mbak yang di belakang aku tuh. Cute banget. Dan di sini menurut aku orangnya cantik-cantik. Nah, di dekat rumah aku tuh ada taman ya, atau Speeltuin, taman buat anak-anak bermain gitu, yang dimana taman-taman ini buat anak-anak, balita, buat main-main, ada perosotan, ada sepeda, kayak ada ayunan juga. Ini tuh disediain sama pemerintah. Nah, di sini karena Amsterdam atau Belanda tuh benar-benar menyenangi sesuatu yang konvensional banget ya. Jadi masih ada nih pos. Jadi kalau misalkan orang mau kirim-kirim surat tuh di sini nih posnya. Jadi di situ ada pengelompokan. Misalkan buat pos kode yang di atas 1400 masukin amplopnya ke sebelah kanan. Tapi kalau yang di bawah 1000 itu masukin di sebelah kiri. Jadi begitu. Jadi nanti biar nggak ketukar-tukar gitu. Nah, di sini juga ada tempat buat pembuangan tekstil, yang mana tekstil yang ini tuh masih bisa layak dipakai gitu. Jadi yang pemiliknya kekecilan atau misalkan udah bosan, nah dibuangnya ke sini. Di sini bisa buang sepatu, bedsheet, boneka, tas yang masih bagus ya, yang masih layak pakai. Nah, di magnet in the textile container tuh yang nggak boleh basah, yang udah jelek atau misalkan udah kena noda gitu, karena si sampah tekstil ini, bukan sampah ya, kayak baju-baju bekas ini tuh akan disumbangkan ke negara yang unstable atau misalkan terkena bencana alam atau peperangan. Jadi mereka akan kumpulkan dulu, habis itu mereka kirim untuk disumbangkan. Nah, di sini tuh karena Belanda itu peduli banget ya dengan kebahagiaan atau tingkat kebahagiaan anak-anak. Jadi di setiap kecamatan atau 1 kilometer itu pasti ada taman gitu. Tamannya juga enak ya, ramah banget buat anak-anak gitu. Dan biasanya yang nganterin anak-anak ke taman itu bapaknya. Wah, di sini bener ya, padernya tuh sweet banget gitu. Kalau di Indonesia kan tingkat paderlessnya tuh lumayan tinggi juga, tapi di sini benar-benar orang tuanya tuh nggak ibu nggak bapaknya tuh mereka co-parenting gitu sama-sama. Nah, di sini juga ada sepeda ya. Tadi aku ngecek sepeda aku apakah masih ada atau enggak, karena di sini rawan banget stolen, kayak pencurian sepeda. Tapi alhamdulillah sepeda aku masih ada ya. Nah, di sini kalian lihat kan, tuh bapak-bapaknya tuh pada ngajak main anak-anaknya. Ini juga sama tempat pembuangan sampah. So, gengs, ya di sini tuh aku jalan ya di daerah dekat rumah aku gitu, dan ya
kalian bisa lihat kan di sini banyak banget sepeda-sepeda parkir di luar, karena di sini tuh Belanda tuh Amsterdam kecil banget gengs, kita nggak punya parkir garasi, jadi mau nggak mau sepeda, motor, mobil tuh numplek di luar, parkir di luar gitu. Nah di sini kalian juga bisa lihat kan ada bangunan-bangunan atau rumah apartemen orang-orang yang mana di atasnya tuh lagi ada perbaikan kayak gini ya, karena di Belanda tuh gedung bangunannya tuh sejak berdirinya tuh udah seratusan tahun gitu ya, jadi mereka perlu maintenance secara berkala gitu. Nah biasanya pembiayaannya tuh akan lebih beratkan setelah kalau misalkan udah beres, kalau ada kelebihan biaya mereka akan mengembalikan biayanya gitu, dan bisa dicicil juga kalau nggak salah untuk meringankan para penghuni gitu. Teman, maaf banget ya, di sini aku ternyata kehilangan video unboxing beberapa belanjaan aku, karena nggak tahu kenapa ya, perasaan aku tuh udah rekam tapi di memori handphoneku nggak ada. Jadi ya udah gengs, ya kalian tahu kan tadi aku belanja di Direct apa aja, ada susu, ada telur, ada oat, ada udon. Nah sekarang aku pindah ke supermarket satunya lagi ya, Albert Heijn. Di sini aku belanja anggur, karena anggur ini lagi bonus ya, lagi ekstra ambiding tuh apa sih, diskon. Aku juga di sini beli roti, beli yogurt. Jadi di sini juga ada nih namanya spekkoek. Spekkoek tuh di dalam bahasa Belandanya ya, kalau bahasa Indonesianya tuh lapis legit gengs gitu. Harganya sekitar 40.000 untuk 300 gram aja. Oke geng, sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye bye.